Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya abdallah kun fid dunya ka'annaka abirus sabil aw gharibun. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, summal hamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Ucapan ini kalau kita ucapkan dengan sungguh-sungguh dan dihayati dengan benar, maka fa insyaallah Allah akan meningkatkan derajat hambanya dari yang biasa menjadi ke atas dan seterusnya. Karena ucapan alhamdulillah ini kalau diiringi dengan pemahaman yang benar bahwa hidup ini pemberian Allah, kesehatan pemberian Allah, rezeki pemberian Allah, waktu pemberian Allah, bahkan kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa ibadah haji, semuanya pemberian Allah. Ada orang yang dikasih umur panjang 100 tahun tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah tilawah, nggak pernah dakwah, nggak pernah ini. Kenapa ya? Karena dia lupa pada Allah. Makanya hakikatnya kita kenapa harus bersyukur? Karena semuanya ini pemberian Allah. Hatta hingga masalah musibah pun itu pemberian Allah dalam rangka untuk mengingatkan manusia dari kelalaian. Misalnya sekarang kita dikasih COVID yang panjang ya. Panjang itu panjang. Ya ini sekedar info saja ya. Saya tahu sekarang ada varian baru ya. Setelah Delta ada Lambda, setelah Lambda ada Beta, ada Eta, ada Beta, ada sampai 17 varian. Nanti berarti ini panjang banget nih. Nah, kalau bicara konspirasi nanti lain waktu ya. Nanti kita bicarakan secara detail. Itu begitu. Ternyata di balik ini semua ada 1001 hikmah yang selama ini manusia itu lalai dalam hal mengejar duniawi ya. Kalau kita saksikan ya di dalam Al-Qur'an itu Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak memahaminya, tidak mengerti dan tidak bersyukur. Di dalam ayat lain Allah katakan wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali orang yang bersyukur. Ayat ini maknanya sama meskipun redaksinya berbeda. Apa itu? Yakni orang yang memahami hakikat kehidupan itu sedikit sekali. Orang yang bersyukur itu sedikit sekali. Kebanyakan tuh orang itu maksiat. Ya, dia nggak sholat biasa-biasa saja, atau dia sholat tapi nggak dakwah biasa-biasa aja, atau dia itu dakwah tapi santai-santai saja, nggak serius. Itu namanya orang yang lalai. Katanya pengen mendapatkan syafaat Rasulullah. Rasulullah itu umur 40 tahun diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah, itu hidupnya menderita. Nggak pernah Rasulullah membayangkan pengen punya rumah tingkat 4. Nggak pernah Rasulullah membayangkan pengen punya kendaraan yang mewah. Karena tahu Rasulullah itu menyampaikan ke umatnya bahwa orang yang dikasih kemudahan hidup berupa harta banyak yang mendadak, kemewahan yang dibayangkan oleh kebanyakan manusia, itu semua adalah istidraj. Inilah yang membuat Umar ibn Khattab itu menangis. Suatu saat Umar ibn Khattab datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu beliau tidur
di atas tikar ya. Tikarnya dari daun pelepah kurma. Kemudian salam, setelah itu Rasulullah bangun. Begitu bangun punggungnya itu ngecap, nempel bekas-bekas tikar dari pelepah kurma tadi. Begitu ngecap itu Umar itu langsung menangis. Terus kemudian Rasulullah bertanya, ya Umar, ya ini kebetulan Umar di depan saya ini. Mudah-mudahan jadi Umar betulan insya Allah. Umar tuh harus sering menangis ya. Umar ini menangis. Padahal Umar ini galak. Umar ini keras. Tapi ini Umar ini hatinya lembut. Jadi Islam tuh begitu, meskipun kita harus teriak-teriak tapi hatinya lembut. Baper itu ada dua, baper salah yang baper benar. Gitu loh. Umar ini menangis, kemudian Rasulullah bertanya, ya Umar, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, bukankah engkau adalah Nabi Allah? Engkau adalah orang yang benar. Tapi kenapa kehidupanmu seperti ini, sedangkan Kaisar dan Koisroh, jadi Kaisar ini pimpinan daripada kerajaan Romawi yang saat itu terbentang seluruh Eropa sampai ke Palestina, ke Sam. Sam itu Palestina, Yordania, Suriah, Libanon, itu Sam. Kekuasaannya membentang. Jadi istananya penuh dengan emas, perak, permata, pokoknya kemewahan dunia lah. Dan Kaisar itu raja Persia di Iran yang membentang dari Irak sampai ke India, Masya Allah. Pokoknya luar biasa. Apa yang terjadi? Mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang salah, tapi kehidupannya begitu bermewah-mewah. Sedangkan engkau adalah Rasulullah yang mulia, tapi hidup menderita begini. Ya Rasulullah, gimana gak nangis? Jadi Umar yang begitu itu menangis. Saya kata, ya Allah. Maka Rasulullah dengan lemah lembut menyampaikan, wahai Umar, sungguh mereka itu orang Raja Persia dan Romawi yang bergelimangan harta, kemudahan di mana-mana, itu adalah orang yang disegerakan nikmatnya. Sedangkan kita ini adalah orang-orang yang ditunda sampai di surga nanti. Apakah engkau enggak ridho Umar bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang ditunda sampai besok di yaumul qiyamah di surganya Allah? Saudaraku sekalian, makanya ini untuk kita, untuk saya sendiri, untuk para pengemban dakwah, untuk siapapun, kalau Anda dikasih kemudahan oleh Allah, hati-hati, Anda harus sering menangis. Hartanya banyak, jabatannya banyak, maksudnya banyak itu bukan jabatan JM di mana-mana, bukan ya, jabatannya mudah sekali. Ya. Ini saya sampaikan Assalamualaikum Ustadz Imam Ghazali. Masya Allah, ini saya jadi teringat ngisi di Garuda Food ya. Sekarang tinggal kenangan ya. Saya sering ngisi di Garuda Food ini. Ya Allah, Ustadz Imam Ghazali. Saya ngisi berapa tahun yang lalu, beliau waktu nikah ya di Jombang ya. Masya Allah, ini kita ketemu. Masya Allah. Jadi saudaraku sekalian, kalau sekarang ini ada di antara kita, ada di antara pemuda, ada di antara kita itu mudah rezekinya, hati-hati, harus sering menangis. Karena Rasulullah itu setiap malam itu menangis. Ya, jadi jangan terperdaya oleh dunia. Dunia itu menipu. Amal hayat dunya ilmatul gurur. Ya. Kenapa? Karena Masya Allah, dunia itu menipu ya. Menangis ini harusnya dengan kekayaan itu harus dikorbankan untuk dakwah, untuk kebajikan. Karena apa? Karena semua itu ujian. Jadi ujian itu adalah kekurangan harta, kelebihan harta, sakit corona. Ya, saya kena COVID itu 5 bulan yang lalu. Ya. Jadi saya kena COVID itu 5 bulan yang Halo, masih bisa didengar ini? Oh iya. Ini ada beritahu, enggak tahu apa ini. Baik, jadi itulah. Jadi orang beriman itu kenikmatannya adalah besok di yaumul qiyamah di surga. Di dalam hadis lain dikatakan, sungguh Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa ketakutan. Barang siapa yang nyaman di dunia, maka besok di yaumul qiyamah akan ketakutan. Dan barang siapa yang ketakutan di dunia, besok akan nyaman di akhirat. Ketakutan itu adalah takut pada Allah ya. Bukan ketakutan nggak punya duit, bukan apa-apa. Tapi kalau kita itu
takut pada Allah, taat pada Allah. Jadi takut di sini adalah menjalankan perintah Allah dan takut bermaksiat. Maka Allah kasih yang namanya kemudahan besok di yaumul qiyamah, ya. Jadi itu sifatnya orang-orang beriman itu begitu ya. Jadi dia hidup harus untuk dakwah dan menderita dalam tanda kutip ya. Pada saat menderita nanti akan timbul kenyamanan. Jadi kalau kita lihat ada orang misalnya berdakwah ya kayak Rasulullah SAW 40 sampai 63 ya, berarti 23 tahun itu begitu berdarah-darah, begitu menangis, begitu sedih, maka beliau akhirnya menjadi khatamul anbiya wal mursalin, kemudian orang yang paling istimewa di seluruh jagat alam ya, mulai dari penciptaan awal Adam sampai akhir zaman. Masya Allah, Rasulullah SAW ya. Maka barang siapa yang ingin meniru Rasulullah, maka hati-hatilah dengan dunia ini. Kalau kita ya, jadi kalau termasuk diri saya sendiri, ketika ada kenyamanan ini saya harus sedih, menangis dan berbuat baik ya, karena itu adalah ujian dari Allah. Karena walakina aktsarun nasi la ya'lamun la yashkurun. Jadi kebanyakan manusia itu tidak bisa atau sedikit sekali yang bersyukur ya, sedikit sekali yang memahami perkara-perkara yang penting. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, yang kita harus buka lembaran-lembarannya ya. Maka kita harus benar-benar mengikuti surahnya dari detik ke detik, dari setapak demi setapak kita akan berusaha untuk mengikutinya. Jadi jangan bosan-bosan untuk membaca sirah nabawiyah, membaca hadis, membaca Al-Quran, karena itu peninggalan Rasulullah SAW yang kita harus sampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, kita harus menjadi hamba yang bersyukur, bahwa hamba yang bersyukur ini adalah hamba yang tidak bermaksiat kepada Allah. Syukur memahami bahwa seluruh hidup ini, seluruh kenikmatan, seluruh kekayaan, anak, istri, jabatan, ini adalah pemberian Allah. Bahkan ketaatan kita kepada Allah ini karena pemberian Allah Ta'ala, bukan karena kita sendiri. Kita bisa bersabar ini karena Allah kasih kesabaran pada kita. Coba bayangkan, banyak orang yang tidak bisa sabar dalam dakwah ini. Mereka mengambil yang ringan-ringan. Saya pengen cuma seminggu sekali. Ya, bayangkan, ada orang ya yang Masya Allah, ini Gus Dun ya. Saya cerita tentang Gus Dun, Tahadus bin Nikmah ya. Gus Dun itu pekerjaannya dakwah. Ya, saya kenal beliau 31 tahun, itu Masya Allah. Saya kalau ketemu mesti dikasih hadiah, akek dikasih hadiah, kopiah, jas. Saya tanya apa pekerjaannya, dakwah. Masya Allah, Gus Dun. Ya, jadi makanya ketika Gus Dun meninggal itu nikmat pemberian Allah Ta'ala ya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, yang sekarang ini Anda atau saya lagi nyaman-nyaman, maka waspadalah, itu jebakan-jebakan dunia ya. Seperti yang disampaikan baginda Rasul Muhammad SAW, bahwa dunia wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah dunia ini kesenangan yang memperdayakan ya. Ghurur ya. Jadi kalau orang nggak punya rumah kemudian punya rumah, paling banter senangnya 3 bulan ya. Misalnya Ustadz Surokunto ini ya, belum punya Harley Davidson ya. Wah, siapa yang nggak pengen Harley Davidson ya? Taruhlah beliau itu punya Harley Davidson ya, Fat Boy yang terbaru, yang harganya 600 juta itu ya. Maka ketika dia punya, itu paling banter 3 atau 6 bulan, paling banter. Setelah itu bosen. Itulah dunia ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Anda misalnya punya istri yang cantik seperti Jessica Alba, tahu ya Jessica Alba ya, kalau nggak tahu cari sendirilah ya. Maka paling banter itu adalah 3 bulan. Apalagi istrinya cerewet, waduh, bukan menjadi Jessica Alba lagi, Jessica Rolex ya. Nah itu ya. Jadi mari kita bersyukur. Bersyukur apa itu? Menurut Imam Al-Junaid. Jadi Imam Al-Junaid ini ulama yang sangat terkenal, yang memberikan definisi syukur yang Masya Allah. Bersyukur adalah engkau tidak bermaksiat pada Allah. Engkau bersyukur menyadari bahwa semua ini pemberian Allah, sehingga pemberian Allah engkau gunakan untuk bertaat ya, atau ketaatan pada Allah dengan ibadah yang sungguh-sungguh, sholat berjamaah, tilawah sehari 1 juz ya. Kalau bisa seminggu
satu kali khatam, kalau nggak bisa sebulan satu kali khatam ya. Jangan sebulan cuman 1 juz, itu kurang. Pengemban dakwah itu harus tilawahnya harus semangat ya. Tilawahnya harus paling tidak 1 bulan sekali khatam lah ya. 1 bulan sekali khatam, itu pengemban dakwah ya. Karena apalagi yang kita butuhkan kalau nggak pertolongan dari Allah. Ya mungkin sekarang pertolongan Allah belum datang karena mungkin kita nggak sungguh-sungguh, kita santai-santai saja, kita dakwahnya itu nggak serius, kita dakwahnya itu sambil lalu, asal gugul kewajiban ya. Ya tadi saya habis subuh itu ngisi di daerah Pondok Cabe itu setengah jam dari sini kalau ngebut ya, atau 45 menit ya. Subuh ngisi di sana langsung ke sini, alhamdulillah ya. Saya berniat pada Allah demi tahadus bin nikmah kepada saudaraku di Jawa Timur, semangatlah karena kita mohon pada Allah dikasih kesempatan. Apalagi yang kita tidak semangat ya, harta benda seandainya kita punya kita tinggalkan ya, teman-teman kita juga pergi ya. Jangan menunda-nunda berbuat kebajikan, terutama dakwah ya, khususnya para buruh dan para manajer, para siapapun, maka semangat ya. Maka itu baik, silakan Ustadz Idris masuk ke materi. PowerPoint pertama silakan dibuka.